laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah maupun kebijakan pemerintah daerah secara umum. Anggaran sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 8 Agustus 2024, penjabat Gubernur Jawa Tengah Cap ditandatangani Nana Sujana. Salinan keputusan gubernur ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan seterusnya sampai dengan 14 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara masa anggaran tahun 2024 sampai dengan 2029. Anggaran tahun 2019 sampai dengan 2024 yang diresmikan pemberhentiannya. Nomor 1. Nama Dr. Amalia Desiana, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 2. Ismawan Setia Handoko SE, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 3. Wahyu Jarnika Al-BS SE, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 4. Muhammad Rohmanuddin, Partai Politik Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 5. Guru Triadi Putra S. Agung, Partai Politik Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 6. Bagujo Hadiansyah, Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 7. Arya Ahmad Zakaria SHMH, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 8. Udani Puji Lestari SH APT, Partai Politik Partai Nasional Demokrat, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 9. Rian Aditya Wahyu Pradana SKM, Partai Politik Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 10. Muhammad Guru Dapamuji, Partai Politik Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 11. Bambang Suparno, Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 12. Ana Susanto, Partai Politik Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 13. H. Nurin SPD MM, Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 14. Edi Purwanto, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 15. Dian Ika Winaningsi SC, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 16. Galih Pamungkas, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 17. Slamet Sunaryono, Partai Politik Partai Nasional Golongan Karya, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 3. Wahyu Jarnika Al-BS AND, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 4. Udani Puji Lestari Islam, Partai Politik Partai Nasional Demokrasi, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 5. Jasri Rusukiati, Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 9. Rian Aditya Wahyu Pradana SKM, Partai Politik Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 10. Muhammad Guru Dapamuji, Partai Politik Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Banjarnegara 1. 11. Haji Bambang Suparno, Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 12. Ismawan Setia Handoko ST,
Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 13. HED Purwanto, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 14. Ana Susanto, Partai Politik Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 15. Rohman Supriyadi, Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 16. Aditya Prasetya Utama, Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 17. Revi Tenelia AMD, Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 18. Darkasi STHI, Partai Politik Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 19. Karsono, Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Banjarnegara 2. 20. Anwar ST, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Banjarnegara 3. 21. Tugio, Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Banjarnegara 3. 22. Deddy Suromi SPD, Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Banjarnegara 3. 23. Sri Rahayu Esa MMH, Partai Politik Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banjarnegara 3. 24. Dr. Dwi Haryani, Partai Politik Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Banjarnegara 3. 25. Endi Arianto, Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Banjarnegara 3. 26. H. Islam Rizadi Ahmad, Partai Politik Partai Amanat Nasional Banjarnegara 3. 27. Haji Sunario, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Banjarnegara 3. 28. Martoyo Esos, Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Banjarnegara 3. 29. Guru Tri Adi Putra S. Akun, Partai Politik Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banjarnegara 4. 30. Mudakir, Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Banjarnegara 4. 31. Hajadiah Catur Sri Nurlaini, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Banjarnegara 4. 32. Edi Santoso, Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Banjarnegara 4. 33. Panggalih Desian Febrianto, Partai Politik Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Banjarnegara 4. 34. Hajah Lilis Ujati SAG SPD MPD, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Banjarnegara 4. 35. Anas Hidayat SE, Partai Politik Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banjarnegara 4. 36. Bambang Purnomo Adi, Partai Politik Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Banjarnegara 4. 37. Agus Nedi Esos NM, Partai Politik Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Banjarnegara 4. 38. Marno, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Banjarnegara 5. 39. Slamet, Partai Politik Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banjarnegara 5. 40. H. Arif Budi Waluyo SE, Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Banjarnegara 5. 41. Sodikin Dwi Mulyono SPD, Partai Politik Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Banjarnegara 5. 42. Nurul Ikhtar, Partai Politik Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Banjarnegara 5. 43. Subijen AMA, Partai Politik Partai Golongan Karya
Daerah Pemilihan Banjarnegara 5. 44 Anto SPJ MM. Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Banjarnegara 5. 45 Ahmad Suryadi, Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Banjarnegara 6. 46 Hajah Ernawati Latifah, Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Banjarnegara 6. 47 Ibrahim, Partai Politik Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banjarnegara 6. 48 Untung Saifuddin, Partai Politik Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Banjarnegara 6. 49 Purwono, Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Banjarnegara 6. 50 Ahmad Salafi, Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Banjarnegara 6. Penjabat Gubernur Banjarnegara, ditandatangani Nana Sujana. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/115 tanggal 8 Agustus tahun 2024 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara masa bakti 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi
serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan kepada perwakilan agama Islam dan agama Kristen disilakan. Rohaniwan disilakan. Disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris. Pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Banjarnegara. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 6856 pasal 165 menyebutkan ayat 1 dalam hal pimpinan DPRD kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat 1 belum terbentuk. DPRD kabupaten atau kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD kabupaten atau kota. Ayat 2. Pimpinan sementara DPRD kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD kabupaten atau kota. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang
pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pasal 34 ayat 3, pimpinan sementara DPRD petugas: A. Memimpin rapat. B. Memfasilitasi pembentukan fraksi. C. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib. Dan D. Memproses penetapan pimpinan DPRD. Memperhatikan: 1. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara nomor 934 tahun 2004 tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam pemilihan umum tahun 2024. 2. Surat dari Dewan Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara nomor 31 garis miring DPC garis miring PJ garis miring PNA garis miring 8 Romawi garis miring 2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang pengajuan usulan pimpinan sementara DPRD. 3. Surat dari pimpinan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banjarnegara nomor 0568 garis miring DPC garis miring X garis miring 8 Romawi garis miring 2024 tanggal 12 Agustus tahun 2024 tentang pimpinan DPRD sementara. Maka dengan ini kami umumkan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut: 1. Ketua sementara DPRD Kabupaten Banjarnegara Saudara Slamet. 2. Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Banjarnegara Saudara Hadidi Sunario. Selesai. 2024 kepada pimpinan sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan dan buku memori. Pimpinan DPRD Kabupaten Banjarnegara masa jabatan 2020 masa jabatan 2019-2024 dan pimpinan sementara DPRD menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan palu pimpinan dan buku memori. Selesai. Pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pimpinan sementara DPRD disilakan menuju ke pimpinan sidang. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan pimpinan sementara DPRD. Bapak Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara PJ Bupati Banjarnegara beserta Ibu, yang kami hormati
Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara beserta Ibu. Yang kami hormati Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta istri. Yang kami hormati mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati Banjarnegara. Yang kami hormati mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati unsur pimpinan DPRD, anggota DPRD beserta suami maupun istri. Yang kami hormati Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua KPU beserta anggota Komisioner KPU. Yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta anggota Komisioner Bawaslu. Yang kami hormati para pejabat, pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator. Yang kami hormati saudara-saudara kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD. Yang kami hormati saudara ketua partai politik, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat serta tamu undangan yang berbahagia. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat bertemu untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara hari ini. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, baru saja telah kita ikuti pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024, 2029 dan penyerahan pimpinan dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD periode 2024-2029. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD merupakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kata-kata yang terucap, namun mengandung makna janji kepada rakyat yang telah memilih kita dan merupakan mandat yang harus dipegang teguh. Semoga anggota yang baru dilantik mampu mendorong berbagai pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Maka kami untuk sementara diberikan mandat memimpin DPRD. Maka berkenankan kami pada kesempatan hari ini, pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Banjarnegara yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024 sehingga berlangsung sesuai dengan harapan kita semua. Yang kedua, rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara anggota legislatif masa jabatan 2019-2024 atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif lainnya yang tentunya tidaklah ringan. Semoga pengabdian Bapak Ibu akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KPU dan jajaran penyelenggara pemilu sampai KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik
walaupun tidak dapat dipungkiri masih dapat kekurangan. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten yang telah berupaya mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kelima, kepada saudara pejabat Bupati Banjarnegara beserta jajaran eksekutif serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur, dan adil. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh penjabat Bupati Banjarnegara yang terhormat Bapak Muhammad Masrofi, Esos MSI, kami silakan. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati atau PJ Bupati, yang terhormat Wali Kota atau PJ Wali Kota, yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Kota, yang terhormat jajaran unsur forum koordinasi pimpinan daerah lingkup Kabupaten Kota, yang terhormat para dewan pengurus partai politik, yang terhormat para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dalam rangka pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dengan agenda khusus pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari
2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yaitu pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan atau unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Selamat ya.
Bagi yang sudah melaksanakan foto, disilakan untuk kembali ke tempat duduk. Setelah ini akan kami panggil untuk penyerahan surat keputusan. Setelah foto bersama selesai, kami mohon kepada seluruh anggota DPRD. Ya, seperti semuanya harapan kita dengan anggota DPRD sampai 2009 karena sebagai wakil rakyat tentu saja harus memfasilitasi kepentingan masyarakat. Anggota DPRD itu mempunyai fungsi budgeting anggaran sama budgeting anggaran sama pengawasan. Yang satunya lagi pengawasan anggaran penyusunan peraturan daerah. Harapannya itu semuanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peraturan daerah tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pelayanan masyarakat yang baik dan itu masyarakat dapat dijawabkan itu pada peraturan-peraturan. Anggaran juga sama, anggaran bagaimana karena mempunyai hak anggaran sehingga kita juga bisa mengalokasikan untuk daerahnya masing-masing tentu saja yang bermanfaat bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya. Itu harapannya dan mengawasi jalankan pemerintahan maka tentu saja sinergitas koordinasi antara kepala daerah dan jajaran serta anggota DPRD itu harus bersinergi secara terkait pelantikan hari ini, Pak. Ya, tentunya saya bersyukur hari ini 14 Agustus 2024 pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRD baru masa bakti 2024-2029 sudah berjalan dengan baik. Terkhusus saya secara pribadi, saya selama ini menjadi Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara periode 2019-2024 sudah purna melaksanakan tugas-tugas. Saya juga terima kasih kepada teman-teman di masa itu yang sudah bekerja total, memberikan dedikasi, realitas kerja pada Kabupaten Banjarnegara. Doa saya yang terbaik untuk mereka semua. Adapun tentunya ada yang jadi lagi dan tidak, saya mendoakan yang baik bagi yang mungkin kurang beruntung, namun pastilah ada jalan atau cara yang lain untuk bisa mengabdi untuk Banjarnegara. Terkait dengan jadinya lagi Pak sebagai anggota Dewan Pak di 2024-2029 Pak. Iya, ya, tentunya sangat bersyukur ya. Masih ada kesempatan saya untuk mengabdi. Masih ada kesempatan saya untuk memberikan ilmu, memberikan pengalaman, sumbangsi pemikiran untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara ke depan. Kira-kira pesan dan kesan untuk anggota baru Pak yang untuk tahun periode 2004-2009 Pak? Ya, semoga semua cepat beradaptasi dan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, karena ini pasti ada proses untuk belajar, terutama bagi yang benar-benar muda dan baru duduk, apalagi baru mengenal dunia politik mungkin ada. Jadi saya harapkan mereka bisa belajar dengan baik dan cepat memahami, karena semua ini dipertanggungjawabkan semuanya terhadap negara, jadi bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira itu. Kemudian PR Pak, ada PR yang ya tentu banyak ya, kita PR itu masih banyak sekali, dan ya
tidak bisa diceritakan satu persatu. Pasti tenaga kerja, pengangguran yang juga perlu sangat diperhatikan. Infrastruktur juga masih, pertanian juga perlu di-boost, masih banyak lah. Ternyata saya mengalami tidak semudah itu kita menciptakan keinginan untuk mensejahterakan masyarakat Banjarnegara dengan begitu instan dan cepat. Semua harus diproses dan melewati proses dan butuh dukungan dari semua sektor. Ya, siap.